Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Jumat tanggal 3 bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun idza qala ahadukum amin wal malaikatu fis sama amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bab jika kalian membaca amin dan malaikat yang ada di langit juga membaca amin, fawafaqat ihdahumal ukhra, kemudian yaitu suara kalian atau bacaan kalian dan bacaannya para malaikat bersamaan, berbarengan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu.
Bab ini menjelaskan apabila makmum membaca amin di belakang imam, bacaan mereka bareng bersamaan dengan bacaannya amin yang dibaca para malaikat di atas langit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya yang telah lalu. Di bab ini menjelaskan yaitu para malaikat yang ada di langit juga mengikuti yaitu bacaannya imam. Mereka memperhatikan bacaannya imam. Apabila imam membaca amin, makmum membaca amin, para malaikat yang ada di langit juga membaca amin. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa membarengi bacaan aminnya para malaikat? Bagaimana kita bisa yaitu membaca amin bareng dan bersamaan dengan yaitu bacaannya malaikat? Maka jawabannya, hendaklah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin para malaikat mendahului imam, atau para malaikat tidak mungkin membarengi imam, tetapi para malaikat mengikuti bacaannya imam. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Jika imam membaca amin, jika imam memulai membaca amin, maka ikutilah bacaan aminnya imam. Jadi jangan dibarengi, imam dahulu yang memulai. Ketika imam memulai, hendaklah makmum segera mengikuti bacaan aminnya imam. Jadi para malaikat tidak mungkin menyelisihi sunnah, karena sifatnya para malaikat selalu mentaati Allah dari perintah-perintahnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah dari yang diperintahkan kepada mereka. Jadi tidak mungkin para malaikat itu menyelisihi sunnah. Dengan demikian, apabila makmum ingin membaca amin bareng dan bersamaan dengan aminnya para malaikat, hendaklah makmum mengikuti imam. Janganlah makmum membarengi imam. Jangan pula mendahului imam dalam yaitu membaca amin. Imam masih mengambil nafas, makmumnya sudah amin duluan. Imamnya masih mengambil nafas, makmumnya mengambil atau membaca amin terlebih dahulu. Nah, ini menyelisihi sunnah. Dan siapa yang menyelisihi sunnah, aminnya tidak bareng dengan aminnya para malaikat. Karena malaikat tidak mungkin menyelisihi sunnah. Maka kapan makmum membaca amin? Jawabannya apabila imam membaca amin. Apabila imam baca amin, imam sudah memulai a, hendaklah makmum mengikuti. Qubailah idza syara'al imamu fit ta'min. Apabila imam memulai membaca amin, hendaklah makmum mengikuti bacaannya imam. Bukan berarti mengikuti
yang dimaksud imam selesai aminnya baru makmum membaca amin. Tidak demikian. Mengikuti di dalam masa amin, di dalam membaca amin bukan berarti imam selesai dahulu kemudian baru makmum membaca amin. Tidak demikian. Tetapi imam memulai membaca amin. Imam mengatakan kemudian makmum mengikuti bacaan aminnya imam. Maka apabila demikian, bacaan aminnya makmum akan bareng dengan bacaan aminnya para malaikat yang ada di langit. Dan apabila amin mereka serentak, imam, makmum, demikian pula malaikat, fawafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka bagi orang yang sholat tadi atau bagi makmum tadi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan faedah, yaitu ahamiyatu ta'dhimis sunnah, pentingnya mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena fadilah ini tidak yaitu diperoleh bagi orang-orang yang meremehkan sunnah. Mereka yang mengatakan gitu saja kok repot, gini saja kok diperinci. Kemudian mereka membaca amin dan amin mereka tidak berbarengan, tidak bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka Allah tidak yaitu memberikan fadilah pada hadis yang agung ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum amin," jika kalian membaca amin, wal malaikatu fis sama taqulu amin, dan malaikat-malaikat yang ada di langit membaca amin, fawafaqat ihdahuma al-ukhra, dan bacaan amin mereka itu bacaan aminnya makmum dan juga bacaan aminnya malaikat berbarengan dan bersamaan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah mengampuni dosanya, itu dosa hambanya, dosa orang yang sholat tadi, itu Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian Al-Imam Bukhari rahimahullah melanjutkan membawa hadis tentang yaitu sifat para malaikat. Qala haddatsana Muhammad qala akhbarana Mahlad qala akhbarana Ibnu Jurayj an Ismail ibni Umayyah anna Nafi'an haddatsahu anna Al-Qasim ibn Muhammad haddatsahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, hasyautu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wisadatan fiha tamathilu ka'annaha numruqatun. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku memintalkan bantal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fiha tamathilu, dan bantal tersebut ada gambarnya, yaitu gambar yang bernyawa, ka'annaha numruqatun, yaitu ka'annaha numruqah, yaitu ada gambar bernyawanya. Faja'a faqama bainan nas wa ja'ala yataghayyaru wujhuhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan berdiri di antara yaitu sahabatnya, wa ja'ala yataghayyaru wajhuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam
rupa wajahnya marah. Karena bantal tadi ada gambar bernyawa. Faqultu ma lana ya Rasulullah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa kesalahan kita? Qala ma balu hadhihi. Nabi SAW bertanya, kenapa gambar ini? Kenapa ada gambar yang bernyawa ini? Qultu wisadatun ja'altuha laka litadji'a 'alaiha. Ya Rasulullah, ini adalah bantal. Ini adalah sandaran yang aku buatkan untukmu supaya engkau bersandar di bantal tersebut. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama 'alimti annal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah engkau mengetahui wahai Aisyah bahwasannya malaikat tidak masuk rumah yang ada gambarnya. Malaikat tidak memasuki rumah yang ada gambarnya. Wa anna man sana'a surata, dan siapa yang membuat gambar, itu gambar yang bernyawa, yu'adzab yaumal qiyamah, Allah akan menyiksanya pada hari kiamat. Fayaqulu ahyu ma khalaqtum, Allah berfirman, hidupkan ciptaan kalian. Karena mereka tidak mampu meniupkan roh, maka Allah menyiksa mereka. Allah Ta'ala menyiksa orang-orang yang menggambar atau melukis gambar-gambar yang bernyawa. Dan Allah berfirman, ahyu ma khalaqtum, hidupkan sekarang ciptaannya kalian, hidupkanlah. Maka mereka pun tidak mampu menghidupkan yaitu gambar tersebut, sehingga Allah mengazab mereka. Hadis yang lain, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Ibnu Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ma'mar an Zuhri an Ubaidillah ibni Abdullah annahu sami'a Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu Aba Talha yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratu tamathil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya. Itu anjing yang dipelihara di dalam rumah. Apabila di dalam rumah ada anjingnya, maka para malaikat rahmat, malaikat yang ditugaskan menjaga orang-orang yang beriman, tidak memasuki rumah tersebut. Fihi kalbun, tidak memasuki rumah yang ada anjingnya. Wala suratu tamathil, dan ada gambar yaitu yang bernyawanya. Apabila ada patungnya, patung hiasan atau gambar bernyawa yang dipajang, yang dijadikan hiasan, maka malaikat tidak akan masuk rumah tersebut, yaitu malaikat rahmat, malaikat yang menjaga orang-orang yang beriman. Adapun gambar yang ada di buku anak-anak, insya Allah tidak mengapa, karena gambar tersebut maksudnya untuk dipelajari. Demikian pula mainan anak-anak boneka, insya Allah tidak mengapa, karena Aisyah juga memiliki boneka, yaitu kudanya Nabi Sulaiman katanya. Ini kuda, kata Aisyah, ini adalah kuda. Aisyah
mempunyai kuda, mempunyai boneka yang menyerupai kuda. Jadi boneka tidak mengapa, tapi jangan dijadikan hiasan. Jadi boneka hiasan termasuk. Jadi boneka untuk mainan anak-anak tidak termasuk. Jadi kalau sudah selesai main disimpan, bukan dihias, diletakkan di ruang tamu dijadikan hiasan. Hiasannya yaitu boneka anak. Nah, ini kalau dijadikan hiasan termasuk gambar yang dipajang. Apabila demikian, maka para malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat anjingnya atau terdapat gambar yang bernyawa ataupun gambar yang tidak bernyawa seperti pepohonan atau pegunungan. Nah, ini tidak mengapa. Gambar yang tidak bernyawa tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad qala haddatsana Ibnu Wahb qala akhbarana Amr anna Bukair ibn al-Asaj haddatsahu anna Busr ibn Sa'id haddatsahu anna Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu haddatsahu wa ma'a Busr ibn Sa'id Ubaidullah al-Khawlani alladhi kana fi hajri Maimunah radhiyallahu anha زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat tidak masuk rumah fihi surah yang ada gambarnya, yaitu gambar yang bernyawa. Qala Busr famarida Zaid ibn Khalid fa'udnahu fa idza nahnu fi baitihi bi satrin fihi tasawir fa qultu li Ubaidillah al-Khawlani alam yuhaddithna fi tasawir qala innahu qala illa raqmun fi thawbin ala sami'tahu qultu la qala bala qad dzakara. Busr ibnu Sa'id bercerita, Zaid ibnu Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu sakit, maka mereka pun menjenguknya. Kemudian di dalam rumahnya terdapat tirai yang ada gambarnya. Aku pun berkata kepada Ubaidullah al-Khawlani, bukankah Zaid ibnu Khalid menyampaikan hadis kepada kita tentang gambar? Faqala, maka Abdullah al-Khawlani berkata, iya. Innahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa raqmun fi thawbin, kecuali raqm, yaitu nomor di dalam kain. Artinya kecuali gambar yang tidak bernyawa. Jadi yang dipermasalahkan adalah gambar yang bernyawa. Sekiranya ada gambarnya, ada coraknya, tidak mengapa. Jadi tirai rumah ada gambarnya, tidak mengapa. Yang penting bukan gambar yang bernyawa. Jadi yang disebut di dalam hadis, para malaikat tidak masuk rumah yang ada gambarnya. Yang dimaksud adalah gambar yang bernyawa. Adapun gambar yang bernyawa tidak mengapa. Jadi yang dimaksud yaitu gambar yang bernyawa. Adapun apabila ada gambar di dalam rumah dijadikan hiasan, yaitu gambar yang tidak bernyawa, maka ini tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
Hadis berikutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Sulaiman qala haddatsani Ibnu Wahb qala haddatsani Amr an Salim an abihi qala wa'ada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam Jibril faqala inna la nadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ada janji bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril tidak kunjung datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu tapi malaikat Jibril tidak datang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya malaikat tidak mungkin menyelisihi janji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah, mondar-mandir keluar, masuk lagi, keluar lagi. Tapi malaikat Jibril tidak datang. Tiba-tiba di bawah tempat tidurnya Aisyah ada anjing kecil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Aisyah. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak tahu kok tiba-tiba ada anjing yang masuk ke rumah." Maka anjing tersebut dikeluarkan. Setelah anjing tersebut dikeluarkan, baru malaikat Jibril datang. Jadi perhatikan, malaikat Jibril tidak mau masuk rumahnya siapa? Rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu ada anjingnya. Maka Aisyah dimarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, kenapa ada anjing di sini? Aisyah berkata, "Ya Rasul, aku tidak tahu." Jadi ini tidak ada unsur kesengajaan. Jadi ada anjing dari luar tiba-tiba masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril pun tidak datang. Padahal malaikat Jibril ada janji bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang di waktu yang telah ditentukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini gelisah, tidak mungkin malaikat Jibril menyelisihi janji. Kemudian setelah itu anjing tadi dikeluarkan. Setelah anjing tersebut dikeluarkan, malaikat Jibril langsung datang. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Inna la nadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun." Kami, yaitu para malaikat, tidak memasuki rumah yang ada gambar bernyawanya dan ada anjingnya. Kami para malaikat itu malaikat rahmat, malaikat rahmat, malaikat penjaga orang-orang yang beriman, tidak memasuki rumah yang ada anjingnya dan ada gambar bernyawanya. Jadi sungguh rugi siapa yang memiliki rumah kemudian ada gambarnya yang bernyawa, gambarnya dipajang, dijadikan hiasan, dan di antara hiasannya ada bonekanya, ada patungnya, ada patung macan atau patung yang lainnya, patung-patung yang bernyawa. Ini menyebabkan para malaikat tidak masuk rumah tersebut. Dan apabila malaikat tidak memasuki rumah, maka rumah tersebut penuh dengan setan. Sehingga setan akan mengadu domba antara suami dan istri, antara anak dan orang tuanya, sehingga menjadi rumah yang berantakan, rumah yang tidak ada ketentramannya, tidak ada kebahagiaan. Lain rumah yang dipenuhi dengan malaikat, malaikat akan mendoakan kebaikan, malaikat akan selalu membisikkan kebaikan pada penghuni rumah tersebut. Maka dari hadis-hadis ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi tahrimu
as-suwar, diharamkannya gambar yang bernyawa. Tahrimu ta'liqi as-suwar, diharamkan memajang gambar, yaitu gambar yang bernyawa. Gambar yang bernyawa seperti gambar manusia. Demikian pula gambar binatang. Tapi masalahnya sekarang ada bola, ada matanya dan ada wajahnya. Ada yaitu truk, ada matanya dan ada wajahnya. Bagaimana? Maka lebih utama menghindarinya, lebih selamat. Lebih utama tetap menghindarinya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Para malaikat tidak memasuki rumah yang ada anjingnya dan ada gambar bernyawanya. Jadi subhanallah, pernah ada anak kecil yaitu sawanan terus. Kemudian diruqyah tetap saja. Kemudian kita meminta izin, mohon maaf, saya boleh tidak masuk rumahnya, masuk kamarnya. Dan setelah kita teliti ternyata banyak gambar-gambarnya. Dan kita minta, kalau sampean ingin, yaitu rumahnya ini banyak malaikatnya, kemudian setannya pergi, singkirkan gambar-gambar tersebut. Kemudian disingkirkan, alhamdulillah. Setelah itu anaknya tidak jadi sawanen, tidak jadi kesurupan. Jadi demikian. Jadi nyalahkan orang lain, ini santet, ini kiriman, ini ada orang yang mengganggu. Yang mengganggu itu syaitan. Jadi syaitan itu suka mengganggu manusia. Maka bagaimana orang itu bisa tenang sedangkan rumahnya banyak gambarnya? Otomatis setannya punya tempat untuk mengganggunya. Karena rumah yang tidak ada malaikatnya otomatis akan banyak setan. Tapi kalau rumah orang-orang yang beriman dijaga malaikat, malaikat menjaganya, maka setan-setan akan lari. Apalagi rumahnya dibacakan Al-Quran, malaikat datang mendengarkan bacaannya. Malaikat akan datang untuk mendengarkan yaitu suara Al-Quran yang dibaca seseorang. Demikian. Maka yaitu Umar ibn Khattab berkata, wahai ya Umar, kenapa kalau kamu sholat tahajud suaramu keras? Umar berkata, ya Rasulullah, atrudu syaitan, aku mengusir syaitan dan aku membangunkan orang-orang yang tidur. Kemudian ada seorang sahabat Usaid bin Khudair membaca surat Al-Kahfi dan malaikat turun, yaitu mendengarkan bacaannya. Demikian hidupnya para sahabat. Itu mereka hidup, rumah mereka hidup dengan Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran. Sehingga rumah mereka walaupun gelap dan sederhana, kalau malam gelap sederhana, tapi terang. Dilihat dari langit oleh para malaikat itu terang benar. Karena rumah orang yang beriman itu bercahaya. Sholat sunnah dikerjakan di rumah dan seterusnya. Lain halnya orang-orang yang rumahnya tidak ada ibadahnya, tidak ada Al-Qurannya, banyak gambarnya, maka rumah tersebut gelap. Rasulullah SAW bersabda, la taj'al buyutakum qubura. Janganlah kalian menjadikan rumah seperti kuburan. Tidak ada ibadahnya, tidak ada sholatnya, tidak ada bacaan Al-Qurannya. Yang ada gambarnya banyak, musiknya banyak, sinetronnya banyak. Nah, ini rumah seperti kuburan. Nabi SAW bersabda, la taj'al buyutakum qubura. Janganlah menjadikan rumah kalian, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Orang-orang yang beriman rumahnya adalah
baiti jannati, rumahku surga. Itu rumahnya penuh dengan ketentraman, penuh dengan ketenangan, melihat istrinya senang, melihat anak-anaknya lucu dan menggembirakan. Walaupun rumahnya sederhana, tetapi di dalam rumah yaitu ada ketentraman, ada kebahagiaan. Karena apa? Salah satunya yaitu mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhkan perkara-perkara yang jauh, yaitu perkara-perkara yang menjauhkan malaikat dari rumah seseorang. Maka diantaranya jangan memasang gambar, jangan memasang gambar di dalam rumah. Kasihan rumah yang tidak ada malaikatnya, otomatis banyak setannya. Naudzubillah. Kemudian pelajaran berikutnya fihi jawazu ta'liqi suwari al-jibal aw asy-syajar aw al-asya' ghairi mahluqah. Tidak mengapa memasang gambar pohon atau gunung atau gambar yang tidak bernyawa, tidak mengapa. Jadi gambar gunung tidak mengapa, gambar laut silahkan. Jadi kalau ada orang itu senangnya pemandangan, senang pemandangan silahkan, senang lukisan silahkan. Jangan melukis yaitu gambar-gambar yang bernyawa. Demikian pula kalau kita membelikan baju anak, membelikan tas anak, pilihlah baju yang tidak ada gambar bernyawa. Walaupun susah payah, tidak mengapa, pahalanya besar di sisi Allah. Memilihkan tas untuk anak, pilihkan yang tidak ada gambar. Ini gambar yaitu kucing, ini gambar pedes, ada gambar yang lainnya. Subhanallah, rata-rata bernyawa gambarnya. Memang ujian akhir zaman bagi siapa yang mengamalkan sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabidhu bidinihi kal-qabid 'alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara. Orang-orang yang memegang teguh agamanya seperti memegang bara. Dipegang terpanggang, dilepaskan, yaitu lepaskan sayang dan terpanggang di akhirat. Maka kita harus sabar. Walaupun terpanggang, hendaklah kita sabar karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min waraikum ayyamas sabr." Di zaman setelah kalian, inna min waraikum, sesungguhnya akan ada zaman setelah kalian nanti ayyamas sabr, yaitu hari-hari kesabaran. Sabar di atas sunnah sangat berat, mengamalkan atau berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan lil amili minhum ajru khamsin. Orang yang mengamalkan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah akan mendapatkan 50 pahala. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, khamsina minhum." Apakah mendapatkan pahala 50 dari mereka? Qala bal khamsina minkum. Mereka mendapatkan pahala 50 dari kalian. Ini menunjukkan keutamaan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini kajian kita pagi ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولولاة أمورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم جنبنا وإخواننا المسلمين في كل مكان من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.